warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ingin kembali berjuang bersama PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Targetnya jelas dia mengincar posisi sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan yang sampai saat ini belum mengambil keputusan siapa yang akan dia gandeng. Dengan pernyataan Sandiaga Uno itu berarti dia menutup bab rencana petualangan politiknya bersama Partai Persatuan Pembangunan. Karena P3 itu tidak berhasil memperjuangkannya menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang telah diusung PDIP bersama dengan P3. Pertanyaannya, apakah bab petualangan baru dari bab petualangan politik baru dari Sandiaga Uno kali ini akan berhasil, atau dia harus kembali menelan kekecewaan yang sama untuk kedua kalinya, seperti halnya ketika dia mencoba petualangan politik, mencoba peruntungan politiknya bersama dengan P3. Secara kalkulasi politik, secara sangat kasat mata, keinginan Sandiaga Uno untuk berpasangan dengan Anies Baswedan itu dipastikan tidak akan berhasil. Meminjam sebuah peribahasa atau pepatah yang menyebutkan bahwa seperti menggantang asap, berangan-angan hampa, sebuah perbuatan yang sia-sia, atau dalam bahasa Jawa juga sering disebut ngoyoworo, tidak realistis. Jadi bolehlah disebut apa yang kini tengah diupayakan oleh Sandiaga Uno ini sebagai mission impossible. Namun jangan dilupakan bahwa Sandiaga Uno itu adalah seorang pengusaha sekaligus seorang politisi. Watak seorang pengusaha itu bisa melihat peluang yang tidak dilihat kebanyakan orang. Selalu bersikap optimis, tidak pernah pesimis. Mengubah tantangan menjadi peluang. Sementara dalam politik kan juga dikenal jargon politik is the art of possibility. Jadi ya semua seni tentang kemungkinan. Jadi ini menarik, ini perpaduan antara seorang pengusaha yang bisa selalu melihat peluang yang tidak dilihat oleh peluang orang lain, dan kemudian mentalitas seorang politisi yang dia mempunyai seni untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Supaya fair, mari kita bahas bagaimana peluang Sandiaga Uno ini. Analisisnya harus berdasarkan kalkulasi dan interest tiga partai dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian dari sisi Anies yang telah diberi kewenangan untuk memilih cawapresnya. Dan tentu saja dari sisi Sandiaga Uno sendiri, apa benefit yang bisa dia tawarkan dan apakah dia punya nilai lebih yang kompetitif dibandingkan dengan kandidat calon wakil presiden yang telah masuk dalam daftar partai koalisi. Ini kabarnya ada 5 orang calon, ini baik yang berasal dari internal koalisi persatuan, koalisi perubahan untuk persatuan, maupun dari kalangan eksternal. Sejauh ini nama Sandiaga Uno tidak pernah disebut-sebut. Ya pasti nggak pernah disebut karena dia berada di kubu yang berseberangan. Sandi ini kan dia berada dalam gerbong besar pendukung pemerintahan Jokowi dan disiapkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Nah, kalau sekarang ini dia tiba-tiba berpindah kuadran, menyeberang ke kubu oposisi, tentu harus ada alasan yang sangat-sangat kuat yang bisa menjadikannya diterima sebagai pasangan dari Anies Baswedan. Sekarang mari kita bahas satu persatu peluang Sandi. Analisisnya tentu saja adalah kekuatan dan kelemahan dari Sandi. Apa sih kekuatan Sandiaga Uno? Yang paling utama tentu saja adalah kekuatan finansial, kekuatan modal kapitalnya. Dia ini merupakan salah satu pengusaha muda yang tajir melintir. Di deretan Menteri Jokowi, Sandiaga Uno ini merupakan menteri paling kaya, mengalahkan orang-orang seperti Pak Prabowo dan lain-lain, ya, termasuk Erick Thohir juga. Dalam LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2021, disebutkan bahwa harta kekayaan Sandiaga Uno itu sebesar 10,6 triliun rupiah. Jadi untuk urusan dana politik, ini kalau 1-2 triliun, 1-3 triliun dia sanggup, sangat berdaya dan sanggup mengcover kebutuhan partai politik. Sandi ini juga merupakan figur muda yang diharapkan itu dia bisa menarik dukungan generasi digital. Saya tidak mau nyebutnya milenial ya, ini karena sekarang ini kan yang punya hak pilih ini kalau tidak salah mulai dari milenial sampai Gen Z ya. Jadi kalau kemudian banyak sekarang orang yang menyebutnya generasi milenial, sebenarnya lebih tepat pada generasi digital. Sandi juga punya kedekatan dengan kelompok-kelompok Islam. Ini karena latar belakang keluarganya, terutama keluarga mertuanya ya. Namun Sandi sendiri juga bukan tidak punya kelemahan ya. Saat ini kan dia itu bukan anggota parpol manapun.
eh, setelah dia keluar dari Gerindra, dan tapi ternyata rencananya bergabung ke P3 tapi tidak jadi bergabung sampai sekarang. Jadi ini istilahnya dia ini jadi apa, stateless, tidak punya negara, tidak punya partai politik. Dengan begitu itu tidak ada modal partai politik atau mesin politik yang akan membackup Sandi. Jadi ini salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Sandi. Catatan lain dalam politik ini, nah citra Sandi ini setelah dia lompat dari Gerindra dan mau pindah ke P3, sekarang malah ingin berjuang dengan PKS, ini kan dia bisa disebut sebagai kutu loncat, orangnya tidak loyal. Dalam bahasa Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto yang kelihatannya ini menyindir Sandiaga Uno, dia ini seperti penumpang bis yang turun di tengah jalan seenaknya saja. Sementara bagi sebagian kalangan mama dan pemilih Muslim, Sandi juga dianggap pernah berkhianat bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Ini bersama dengan Pak Prabowo, ya. Apakah modal itu, misalnya tadi itu dengan kelemahan dan kelebihannya tadi masih lebih banyak plusnya kekuatannya atau kelemahannya? Nah, ini mari kita bahasnya dari sisi partai politik yang bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Siapa dulu nih yang mau kita bahas? Demokrat dulu ya. Dari sisi historis, tidak ada hubungan yang menunjukkan kedekatan Sandiaga Uno dengan Partai Demokrat. Pada putaran kedua Pilkada DKI 2017, setelah pasangan yang diusung Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berpasangan dengan Silviana Murni tersingkir di putaran pertama, dan kemudian yang maju pada putaran kedua itu adalah pasangan Anies dengan Sandi dan versus Ahok Jarot. Partai Demokrat saat itu membebaskan para pendukungnya untuk memilih, jadi bersikap netral. Pada pemilu atau Pilpres 2019, Demokrat akhirnya itu mendukung pasangan Prabowo Sandi setelah gagal berjuang memasangkan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Prabowo. Tapi saya kira dukungan itu hanya bersifat setengah hati, tidak all out, lebih karena Demokrat ini kan secara undang-undang harus mendukung salah satu calon presiden, tapi kan mereka tidak mungkin kalau mendukung Pak Jokowi dengan pasangan Ma'ruf ini. Kita sama-sama tahu bagaimana hubungan antara Ibu Megawati dan Pak SBY itu yang mengalami ketegangan setelah Pak SBY dianggap mengkhianati Ibu Megawati pada Pilpres 2004. Yang lebih membuat sakitnya di sini itu karena kan pada Pilpres 2004 itu akhirnya pasangan Pak SBY yang dengan Yusuf Kala itu mengalahkan Ibu Megawati. Nah, ini jadi kemudian pada kita kalau kembali pada Pilpres 2019 kan akhirnya Demokrat mengusung pasangan Prabowo Sandi. Tapi kan kemudian setelah mereka kalah bersama Pak Prabowo itu, Sandi bergabung dalam pemerintahan Jokowi, sementara Demokrat itu tetap bertahan di kubu oposisi bersama dengan PKS. Dan faktor lain yang paling tidak mungkin bagi Demokrat untuk menerima Sandi saat ini karena sejak awal mereka itu menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono yang jadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Jadi nggak mungkin dalam situasi sekarang tiba-tiba Sandi masuk dan kemudian Demokrat bisa menerimanya dengan suka hati gitu ya. Sekalipun misalnya katakanlah ada tawaran kompensasi mahar yang cukup besar gitu ya. Kemarin saja kan kita tahu bagaimana Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dan Caimin, Ketua Umum PKB datang ke Cikeas, merayu mereka, dan ini bisa dipastikan adalah utusan dari istana, tapi ternyata mereka juga tidak goyah, tetap memilih bersama dengan Anies Baswedan. Dalam soal ini ya, dalam soal kalau misalnya katakanlah kompensasinya mahar atau ya mahar politik yang cukup besar dari Anies Baswedan, saya kira ini tidak akan menggiurkan Demokrat. Apalagi Demokrat ini kan relatif bisa mandirilah bila untuk pengusung pasangan Anies AHY. Sikap Demokrat itu setidaknya tercermin dari pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Kita sudah berikan mandat ke Mas Anies untuk memilih calon wakil presiden dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Bukan mengulangi kekalahan Pilpres 2019, itu tegasnya. Jika Demokrat kembali berjuang bersama Sandiaga Uno untuk Pilpres 2024, maka jalannya sangat berat. Herzaki juga mengingatkan Sandiaga Uno ini sudah meninggalkan pendukungnya dengan bergabung ke dalam kabinet Jokowi dan kemudian bersimpang jalan dengan Demokrat. Posisi beliau itu sudah cukup jelas, bagian dari status quo pemerintahan saat ini, sedangkan kami memperjuangkan perubahan, tegas Herzaki. Jadi, clear posisi Demokrat pasti tidak akan mendukung Sandiaga Uno. Bagaimana dengan Nasdem?
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Nasdem, dan Nasdem sendiri tidak berkepentingan lagi tentang calon wakil presiden. Artinya dia punya kepentingan calon wakil presiden ini hanya yang bisa memenangkan Anies, karena walaupun secara tidak resmi diakui, Anies ini kan bisa disebut sebagai representasi dari Nasdem. Jadi nggak mungkin Nasdem punya interest lagi untuk menempatkan calon wakil presidennya, kecuali mereka yang bisa diperkirakan akan memenangkan Pilpres. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Nasdem. Belum, setidaknya saya belum baca ya. Namun ketika rumor, ini kan sebelumnya kan PKS sendiri juga sudah beberapa kali menghembuskan kemungkinan memasangkan Anies dengan Sandi ini ya. Ini ketika rumor ini mencuat pada pertengahan April lalu dan dihembuskan oleh politisi PKS, itu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dengan tegas mengingatkan PKS, menurutnya tidak elok membicarakannya. Sandiaga Uno ini kan kader partai lain. Jadi menurut saya teman-teman PKS harus berhati-hati membicarakan ini, tegas Ahmad Ali. Sejauh ini Nasdem ini memang cukup berhati-hati ya menyebut nama yang akan dipasangkan dengan Anies ini, karena mereka telah menyerahkan sepenuhnya soal ini kepada Anies. Ini jangan sampai terkesan mencela-menceli, dan ini yang selalu digarisbawahi dan ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Nasdem itu sejauh ini lebih sepakat membicarakan kriteria dengan target memenangkan Anies. Benar, dalam beberapa kesempatan itu ada kader Nasdem yang sempat memunculkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diharapkan dapat menutupi kelemahan Anies di basis massa NU dan Jawa Timur. Bagaimana dengan PKS? Nah, di antara semua partai koalisi perubahan untuk persatuan yang sering membahas kemungkinan memasangkan Anies dengan Sandi, ya PKS. Alasannya secara historis itu mereka juga pernah bekerja sama dengan Sandi pada Pilkada DKI yang dimenangkan pasangan Anies Sandi. Selain itu, ada kabar yang menyebutkan berdasarkan survei internal di PKS, Sandi itu merupakan calon wakil presiden yang paling tinggi elektabilitasnya untuk dipasangkan dengan Anies. Selain itu, bagi PKS dengan dipilihnya Sandi, maka ada harapan kebutuhan biaya pemilu dan pilpres atau biasa disebut sebagai uang mahar itu bisa ditanggung oleh Sandi seperti halnya pada Pilkada DKI 2017. Karena itu kita tidak terkejut kalau ketika Sandi, maksud saya, menyatakan bahwa ingin berjuang kembali bersama dengan PKS, itu Presiden PKS Ahmad Saiku langsung menyambutnya. Dia menyatakan ya mungkin saja, dan kata dia soal ini memang sudah menjadi perbincangan internal. Tapi kelihatannya kemudian muncul pernyataan-pernyataan lain dari juru bicara PKS yang menanggapinya secara hati-hati ya persoalan ini, karena ini saya kira bisa menjadi isu sensitif di tengah-tengah situasi saat ini, ketika Demokrat dan Nasdem itu sekarang sudah menunjukkan sikap all out untuk mendukung Anies Baswedan apapun risikonya. Sebelumnya Demokrat sudah menolak rayuan dan godaan dari istana, dan giliran beberapa hari belakangan ini kan Pak Surya Paloh dengan kencang itu menolak, bahkan menantang Presiden Jokowi ya, dan tetap bertahan untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba main-main dengan isu-isu seperti ini bisa membuat tidak nyaman hubungan di internal koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, sekarang tentu saja karena tadi kita bahas bahwa semuanya itu disepakati diserahkan kepada Anies Baswedan, bagaimana dengan Anies sendiri? Secara historis, benar Anies pernah berpasangan dengan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Mereka menang dan sempat menjadi pasangan gubernur wakil gubernur DKI. Namun ini nggak berlangsung selama satu periode, karena pada Pilpres 2019 Sandiaga Uno kemudian memutuskan mundur dan maju Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto setelah sebelumnya Anies itu menolak pinangan dari Prabowo untuk dijadikan calon wakil presidennya. Benar ada beberapa ganjalan ya selama keduanya berduet memimpin DKI Jakarta. Tapi itu tidak mencuat ke publik dan sampai merusak hubungan personal keduanya. Sampai kemudian muncul ribut-ribut soal utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno, utang di Pilkada DKI yang katanya belum dibayar. Soal utang biaya pilkada itu pertama kali dibongkar oleh politisi Golkar Erwin Aksa, ini keponakan dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang waktu Pilkada DKI Jakarta 2017 juga menjadi tim ses dari Anies dan Sandi. Reaksi Sandi menanggapi ribut-ribut itu yang sangat disayangkan, karena dia terkesan membenarkan bahwa Anies itu ngemplang utang miliaran rupiah. Pada waktu itu dia menyatakan bahwa setelah dia bicarakan dengan keluarga, dia tidak mau memperpanjang masalah itu, sudah diikhlaskan. Jadi kan kesannya ini memang Anies punya utang gitu ya. Soal ini kemudian menjadi heboh dan gorengan lawan-lawan politik Anies dan para buzzer. Merasa terpojok, akhirnya Anies membuka dokumen perjanjian yang menyebutkan bahwa dana miliaran rupiah itu bukan milik Sandi, namun berasal dari pihak ketiga dengan
Sandi menjadi penjaminnya. Namun dalam klausul perjanjian tersebut disebutkan yang akan menanggung itu adalah Anies Baswedan, dan bila pasangan Anies Sandi kalah, maka menjadi kewajiban Anies untuk mencicil pembayarannya. Sebaliknya bila mereka menang, pasangan Anies Sandi menang, maka utang itu dianggap lunas. Nah, seperti kita ketahui kan pasangan Anies Sandi menang, maka seharusnya berdasarkan tadi perjanjian yang ditandatangani oleh Anies itu, perjanjian pengakuan utang itu tidak ada lagi ada masalah. Lepas dari persoalan personal yang mengganjal dengan Anies, kalau kita anggap itu selesailah ya persoalan tadi utang piutang itu, ganjalan utang piutang itu. Bagaimana dengan kalkulasi politiknya? Anies dan Sandi ini sesungguhnya punya segmen pemilih yang sama ya, meskipun pasti Anies lebih besar ya. Dia pemilih muda, muslim perkotaan, kelas menengah, terdidik, dan kosmopolit. Jadi mereka punya segmen yang sama, padahal Anies kan ingin memperbesar ceruk pasarnya. Pasangan ini cocok untuk Jakarta ya, karena saling melengkapi. Sementara kalau untuk Pilpres, Anies itu membutuhkan figur yang bisa menutupi kelemahannya di kalangan muslim tradisional dan nasionalis abangan di pedesaan. Ini banyak di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jelas Sandi dengan profil Sandi itu dia tidak bisa menutupi kelemahan Anies di sektor ini. Jadi dengan kalkulasi di atas, tampaknya keinginan Sandi untuk kembali berpasangan dengan Anies yang dia bungkus dalam kalimat ingin kembali berjuang bersama PKS itu kok rasa-rasanya akan sangat berat terwujud. Apalagi PKS ini bukanlah pemilik saham utama di koalisi perubahan untuk persatuan. Oke, kalau katakanlah Sandi ingin berjuang kembali bersama PKS. Oke, tapi apakah kemudian Nasdem dan Demokrat juga ingin berjuang bersama dengan Sandiaga Uno gitu? Kalau cuma dengan PKS ya pilihannya bukan calon wakil presiden, tapi jadi calon anggota legislatif. Tapi pasti itu bukan target dari Sandiaga Uno. Dan karena itu saya kira PKS ini yang nggak bisa memutuskan sendiri. Dia harus berbagi share dan berbagi saham ya maksud saya dalam ini, dan membicarakan semuanya itu dengan Nasdem dan Demokrat. Dan tentu saja yang paling utama dengan Anies Baswedan, karena Anies telah diberi semacam hak prerogatif untuk menentukan siapa calon wakil presidennya. Jadi kalkulasi tadi itu semuanya itu saya kira sekarang kembali terpulang pada Anies Baswedan, dan juga tentu saja kalkulasi politik dari partai-partai pendukungnya. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.